Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, kali ini bersama saya Gadis Bianca. Pemirsa, tahukah Anda Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi geotermal yang sangat besar di dunia, di mana 40% panas bumi dunia ada di Indonesia. Namun sumber daya geotermal Indonesia sampai saat ini pemirsa belum dioptimalkan sepenuhnya. Forum The Ninth Indonesia International Geothermal Convention and Exhibitions atau IIGCE 2023 akan kembali diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 22 September mendatang di Jakarta Convention Center. Mengusung tema A Call for Geothermal Resources Optimizations, apa sebetulnya yang menjadi tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya geotermal untuk masa depan yang hijau dan berkelanjutan? Nah, kita akan membahasnya melalui sambungan virtual bersama dengan para narasumber kita. Kita sapa Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Bapak Priyandaru Effendi, dan juga Ketua Pelaksana The Nine IIGC 2023, Bapak Dion Murdiono. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Apa kabar, Bapak? Sehat semua ya? Untuk mengawali pembahasan kita pada pagi hari ini, saya mau mulai ke Pak Pri terlebih dahulu. Pak Pri, kalau kita lihat sebetulnya seperti apa sih Pak gambaran pemanfaatan sumber daya geotermal di Indonesia saat ini? Bagaimana perbandingannya antara yang mungkin sudah dieksplorasi dan juga yang belum dimanfaatkan? Terima kasih Mbak Gadis atas kesempatan hari ini. Jadi kalau menjawab dari pertanyaannya Mbak Gadis mengenai potensi atau sumber daya, kita itu sebenarnya blessing diberikan Gusti Allah, itu resources yang sangat besar panas bumi, yaitu sekitar 24.000 megawatt. Di mana dari 24.000 megawatt itu baru sekitar 10% yang bisa dikonvert menjadi kapasitas terpasang, atau lebih tepatnya di angka 2.378 megawatt. Ya, dan untuk diketahui sejarah sedikit saja saya share bahwa ini kita sudah memakai geothermal energy itu menjadi tenaga listrik mulai tahun 1985, jadi sudah cukup lama, 40 tahun. Waktu itu dimulai dari lapangan Kamojang, Jawa Barat, yang saat ini dioperasikan oleh Pertamina Geothermal Energy. Pada saat pertama kali dioperasikan, kapasitas terpasangnya sekitar 30 megawatt. Jadi setelah 40 tahun hari ini hanya mampu bertambah sekitar 2.300 megawatt, atau pertumbuhannya sekitar 60 megawatt. Dan dengan potensi sumber daya sebesar ini, laju pertumbuhannya itu sangat lambat, sehingga memang harus diperlukan upaya-upaya yang out of the box untuk bisa mengoptimalkan sumber daya ini sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di saat pertumbuhan yang sangat lambat sebetulnya. Sebelum saya tambahkan, ya jadi silakan, permasalahan utamanya dari dulu kenapa kita terlambat, kenapa kita sangat lambat itu karena memang dari dulu itu kita tidak pernah bisa mendapatkan penyelesaian ya mengenai adanya disparitas harga antara harga yang dikendaki oleh pengembang berdasarkan keekonomian proyeknya ya, karena kita deal dengan high risk, high capital, dan long lead time dengan dibandingkan dengan kemampuan pembelian tenaga listrik oleh pembeli satu-satunya yaitu PT PLN Persero, serta regulasi yang menurut kami belum cukup mendukung percepatan pengembangan panas bumi. Ya, itu Mbak. Ya. Baik, di saat pertumbuhan yang sangat lambat sebetulnya dari tahun 1985, lalu kemudian bagaimana strategi Asosiasi Panas Bumi atau API ini untuk mengoptimalkan potensi geotermal Indonesia tersebut sebetulnya? Ya, sebetulnya kan intinya adalah untuk bisa memanfaatkan, mengoptimalkan potensi tersebut sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pemerintah, ya kita harus bisa menyelesaikan permasalahan tantangan utama tersebut gitu. Jadi kita sebagai mitra utama pemerintah terus tidak henti-hentinya bekerja sama, beradvokasi dengan Kementerian SDM untuk terus mencarikan solusi yang terbaik, terutama bagaimana bisa menjembatani sebuah harga yang berkeadilan, yaitu sesuai dengan kemampuan pembeli dan juga keekonomian gitu. Jadi harga yang win-win untuk kedua belah pihak. Dan ini jujur saja tidak bisa diserahkan kepada B2B atau pada masing-masing pihak, harus intervensi dari pemerintah atau keterlibatan pemerintah, atau bahasa kerennya sekarang pemerintah hadir di dalam penyelesaian disparitas harga ini. Ya, baik. Saya mau ke Pak Dion. Pak Dion, dalam hal IIGCE itu sendiri penyelenggaraannya saat ini sudah yang ke-9 kali. Lalu bagaimana kemudian IIGCE berkontribusi dalam mendukung industri panas bumi di Indonesia, utamanya dalam hal mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya geotermal? Betul sekali Mbak. Sebenarnya IIGCE ini sudah dilaksanakan sejak 2013, artinya sudah sekitar 11 tahun yang lalu. Cuman karena dalam 2 tahun terakhir ini, tahun 2020 dan 2021 kita ada pandemi, sehingga kita melakukannya secara online.
Ya, jelas sekali bahwa industri panas bumi adalah industri yang padat teknologi. Kita setiap tahun dari waktu ke waktu, hari ke hari mencoba melaksanakan atau mengoptimalkan eh, pemanfaatan panas bumi ini menggunakan teknologi yang lebih efisien dan tentunya kita cari yang lebih murah lagi untuk melaksanakannya. Saya akan memandangnya dari sisi yang lain dari Pak Pri tadi, bahwa sekali lagi acara ini adalah acara yang akan dimana kita akan lakukan untuk sharing informasi, lalu kemudian juga bertukar pikiran tentang sekaligus melakukan ajang promosi ya terhadap teknologi baru yang dapat mengoptimalkan sumber daya panas bumi ini. Akan ada sekitar 3.000 pengunjung. Lalu kemudian biasanya ada 40 eksibitor yang datang. Lalu kemudian dalam dan luar negeri dan 20 pembicara dalam dan luar negeri akan berpartisipasi dalam yang IGC 2023 ini. Oke. Tadi juga Pak Pri sempat menyebut bahwa butuh kolaborasi yang lebih lagi antara pemerintah dan juga stakeholder dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Tapi kita akan membahas lebih lanjut mengenai kolaborasi apa saja yang sebetulnya akhirnya API sudah lakukan. Usai jeda, kita tahan dulu Bapak-Bapak dan pemirsa tetap bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan masih bersama Pak Priyandaru dan juga Pak Dion. Pak Pri, saya mau tanya soal kolaborasi. Tadi sudah sempat disinggung bahwa kolaborasi ini sangat penting untuk dilakukan dan dalam hal pengoptimalan pemanfaatan geotermal ini. Sejauh ini kolaborasi apa saja yang sudah dilakukan Asosiasi Panas Bumi Indonesia terhadap pemerintah, lalu juga perusahaan atau swasta dan stakeholder terkait, Pak Pri? Ya, terima kasih Mbak Gadis. Jadi saya sedikit mengelaborate mengenai peran asosiasi ya kalau terhadap kolaborasi. Jadi kami ini adalah organisasi profesi yang punya anggota sekitar 600 orang dan kami juga didukung oleh semua perusahaan geotermal di Indonesia. Ya kurang lebih ada 8 kalau nggak salah dengan sekitar 16 wilayah kerja panas bumi. Sehingga kita percaya bahwa suara kami itu sudah mewakili interest dari pemangku kepentingan di bidang industri. Nah, untuk mengoptimalkan pengembangan geotermal ke depan, tentu saja tadi saya sudah sedikit singgung ada dua hal, yaitu mengenai masalah keekonomian dan juga masalah regulasi yang belum sesuai dengan konsep percepatan, sehingga sangatlah penting buat kami itu bisa menjadi mitra utama dari pemerintah ya untuk beradvokasi, berinteraksi dengan semua kementerian. Make sure bahwa regulasi jika ada yang menghambat atau mencukupi, kemudian kami mengusulkan kalau yang menghambat untuk mengusulkan perubahan-perubahan atau perubahan-perubahan yang kami rasa diperlukan untuk memberikan daya tambah ketertarikan kami untuk bisa mengembangkan panas bumi gitu. Nah, kemudian juga internally kita cukup aktif untuk berbagi di dalam industri untuk bisa mengetahui posisi masing-masing dari industri, bagaimana bisa mengoptimalkan industri panas bumi di Indonesia. Kemudian kolaborasi dengan pemerintah, tentu saja regulasi-regulasi yang dikeluarkan harus mempunyai nilai untuk mendorong percepatan pengembangan panas bumi. Dan kita terima kasih kepada Kementerian SDM yang selalu mengundang API untuk membahas dan menyepakati sebelum regulasi tersebut disahkan atau dikeluarkan. Regulasi ini sangat penting buat kita karena ya memang kita itu industri yang diatur oleh regulasi sangat ketat di upstream sama downstream. Jadi kita secara bisnis proses itu kita sama dengan oil and gas, sama-sama mengeluarkan uang besar di depan untuk eksplorasi mencari cadangan yang komersial. Tapi bedanya di oil and gas itu di downstream bisa bebas deal dengan multi buyer dengan harga yang ditentukan oleh market. Sementara kalau kita kan begitu dapat cadangan yang ekonomis pun tidak bisa kita jual keluar. Kita harus jual dalam bentuk listrik yang saat ini sedang ada, itu adalah kemudian dibeli oleh PT PLN Persero sebagai satu-satunya kendaraan pemerintah untuk bisa melistriki masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dengan harga yang terjangkau tentu saja. Nah, harga pembelian kita ini diatur dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM, sehingga
kita juga harus memastikan bahwa selain itu ada regulasi-regulasi lain yang berlaku harus dapat memberikan daya tarik kepada pengembang untuk berinvestasi. Ya. Sekian, Mbak. Utamanya adalah mendorong regulasi agar ada regulasi yang jelas untuk pemanfaatan sumber daya panas bumi ini ya, Pak Pri. Baik, Pak Dion tadi Pak Dion sampaikan bahwa ada 3.000 peserta dari berbagai negara yang juga akan berkontribusi dan juga berkolaborasi dalam IIGCE ini. Sebetulnya peran IIGCE dalam promosi Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi geothermal terbesar di dunia seperti apa sih, Pak? Oke Mbak, jadi nomor satu adalah saya ingin sampaikan bahwa acara ini diselenggarakan bersama antara Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dengan Asosiasi Panas Bumi Indonesia. Ini benar-benar kita mendapatkan support dan dukungan yang baik dari pemerintah yang sama-sama kita berkomitmen untuk memajukan panas bumi Indonesia. Dalam 9 kali IIGC ini biasanya Pak Presiden Jokowi tahun 2015 membuka dan tahun ini kami harapkan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan membukanya. Mbak Gadis, bahwa Indonesia ini adalah negara pertama kali adalah negara terbesar cadangan panas bumi di Indonesia dan negara kedua terbesar dalam hal install capacity atau capacity terpasang sesudah US. US itu 3,6 gigawatt dan Indonesia itu sekarang 2,3 gigawatt. Dan tentunya kita semua berharap bahwa kita akan menjadi nomor 1 di dunia dan akhir-akhir ini memang kita menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik juga. Ya tentunya tadi Pak Pri sudah sampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Tapi sekali lagi kita semua punya optimisme untuk menjadi negara pertama di dunia, untuk menjadi negara pertama di dunia dan kami berharap melalui ajang ini investasi untuk pemanfaatan panas bumi di Indonesia semakin bertambah. Ya, kita harapkan investor untuk industri panas bumi di Indonesia terus bertambah dengan adanya IIGC ini ya Pak Dion ya. Pak Pri, kalau kita lihat sebetulnya sudah banyak yang dilakukan oleh API, tapi ada nggak sih Pak program atau inisiatif khusus yang memang sudah diluncurkan oleh API, Asosiasi Panas Bumi Indonesia untuk mendukung pertumbuhan industri panas bumi? Jadi terima kasih Mbak Gebi. Jadi salah satu program yang sudah kami luncurkan, inisiatif kami ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dion, pada event Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition atau IIGCE sudah 9 kali dilakukan dan ini juga yang paling utama juga selain tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dion juga sebagai ajang kita mempromosikan investasi geothermal kepada investor dari luar agar pertumbuhannya bisa lebih cepat ya. Nah, kemudian saya karena dari segi asosiasi jadi lebih menyoroti mengenai regulasi dan apa tantangan yang bisa kita lakukan agar industri ini bisa bertumbuh dengan cepat, yaitu yang sudah kita sampaikan proposal kita kepada kementerian saat ini adalah dan saat ini masih dievaluasi mengenai bagaimana kita mengusulkan sebuah harga yang berkeadilan ya, yang sesuai dengan keekonomian proyek dan tentu saja dengan pertolongan pemerintah itu bisa dilaksanakan untuk menjembatani masalah kemampuan pembelian PLN mengenai disparitas itu. Kita sudah mengusulkan ke PLN dengan konsep tarif yang namanya fit-in tarif. Kenapa kita mengusulkan ini? Karena kita merasa bahwa industri panas bumi ini saat ini tuh terlalu lama untuk membangunnya. Jadi dari rata-rata saat ini ya statistik di Indonesia itu sekitar 10 sampai 12 tahun. Industri ini sebetulnya bisa selesai dari greenfield sampai COD itu dalam waktu 7 tahun. Nah, sehingga pertambahan 4-5 tahun ke depan ini dirasa membebani keekonomian kami, yaitu adanya tambahan dari overhead yang mesti tidak perlu sama mendelay revenue yang seharusnya bisa datang lebih cepat. Nah, oleh karenanya kita sedang mengevaluasi salah satu yang kita melihat adalah bottlenecking untuk bisa dipercepat mengenai negosiasi dengan pembeli satu-satunya. Nah, dengan konsep fit-in tarif ini kita berharap ya fit-in tarif kita berharap semua perangkat termasuk PPA itu sudah selesai pada saat kita sebagai pengembang di award oleh izin panas bumi.
Semua sudah ada Baik, di depan, baik. termasuk tarifnya berapa, sehingga kita bisa langsung lari setelah itu. Tidak Ya. perlu balik lagi untuk negosiasi. Ya baik, kita harapkan ini yang terjadi kemudian setelah IIGC berlangsung. Menarik sekali pembahasan kita mengenai industri panas bumi Indonesia. Pak Pri, kita tahan dulu. Pak Dion, kita akan kembali pemirsa usai jeda, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Kembali Selamat Pagi Indonesia pemirsa. Pak Pri, langsung saja. Apa sebetulnya visi jangka panjang Asosiasi Panas Bumi Indonesia terkait dengan optimalisasi sumber daya geotermal di Indonesia? Oke, jadi gini Mbak, saya sedikit flashback mengenai kebijakan energi nasional sudah diterbitkan tahun 2014. Pemerintah sudah mempunyai blueprint energi nasional seperti apa, ya, dan untuk mendukung kemandirian energi dan energi security serta pengurangan emisi karbon. Nah, kebijakan ini tidak mengkompetisikan masing-masing industri, itu ada porsinya masing-masing. Di mana geothermal ditargetkan untuk berkontribusi 7.200, 2025 10.000 di 2030 serta 17.000 di tahun 2050. Nah, untuk 2025 sudah tidak tercapai for sure, tapi kita sekarang berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan yang ada di pipeline. Kalau nggak salah sekitar 3.000 sampai 3.500. Tapi tentu saja persyaratannya untuk bisa berhasil, tantangan-tantangan yang sudah saya sebutkan tadi bisa mendapatkan solusi dalam waktu dekat ini. Dan ya, nah on top of itu tentu saja kita punya potensi lebih juga. Kita selain jual listrik juga kita bisa memanfaatkan ada carbon credit, kemudian ada potensi green hydrogen ke depan, amonia dan lain sebagainya. Nah, sehingga regulasi adalah memainkan peranan penting serta kehadiran pemerintah untuk kita bisa dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan pertumbuhan panas bumi seperti yang kita sudah harapkan. Nah, satu lagi kalau boleh saya tambahkan sedikit mengenai harapan kita ke depan itu supaya bisa juga diterapkan skema mekanisme penggunaan jaringan transmisi bersama atau yang lebih dikenal dengan namanya power wheeling. Jadi ini mekanisme ini membuat pengembang dapat menyalurkan energi kepada pelanggan yang membutuhkan dengan memakai jaringan transmisi yang saat ini dipakai oleh PLN. Nah, saya closing statement saya langsung saja Mbak ya, bahwa saat ini dibutuhkan pricing policy yang menarik bagi pengembang untuk berinvestasi di geothermal. Ya, kasih kami tarif sesuai dengan keekonomian kami, maka kami akan bergerak cepat membangun potensi geothermal yang sangat besar ini. Baik. Bagi kami energi geothermal sangat seksi dan banyak pengembang dari dalam luar negeri siap berinvestasi. When the price is right, kita akan bangun panas bumi. Terima kasih. Baik Pak Pri. Kita ke Pak Dion. Pak Dion, harapannya untuk pelaksanaan IIGCE 2023 seperti apa? Silahkan singkat saja. Ya, saya langsung closing statement juga Mbak, datang dan hadiri IIGCE 2023 tanggal 20 sampai 22 September di JCC. Mari kita majukan industri panas bumi di Indonesia. Mari kita gunakan energi bersih untuk mencapai net zero target di 2060 dan salam panas bumi. Salam panas bumi. Terima kasih Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Bapak Priyadaru Effendi dan juga Ketua Pelaksana IIGCE 2023 Pak Dion Murdiono. Kita harapkan industri panas bumi di Indonesia terus melaju positif dan juga manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Pri, Pak Dion sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mbak Gadis. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.